Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan, nikmat iman yang telah diberikan kepada kita, membuat kita atau mengantar kita untuk memenuhi panggilan Allah. Ini salat subuh dan dilanjutkan dengan diskusi seperti kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Setiap Selasa subuh ada diskusi. Diskusi pada kesempatan ini saya sebagai pengganti saja, bukan jadwal. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang seluruh hidupnya, seluruh tingkah lakunya menjadi contoh bagi umat manusia, tentunya terutama bagi umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda kesengsaraan. Banyak di antara kita mungkin tidak bisa membedakan mana kebahagiaan, mana kesenangan. Ada orang yang merasa bahagia kalau mendapatkan harta, naik pangkat jabatannya, besar rumahnya, ya, banyak istrinya. Orang mengatakan bahagianya si anu, padahal itu bukan kebahagiaan tapi kesenangan. Jadi perlu dibedakan itu antara kebahagiaan dan kesenangan. Ini sebenarnya bukan masalah perasaan. Nah, inti dari kebahagiaan itu adalah apakah Allah meridhai kita, apakah sudah menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan Allah. Kalau itu sudah, sebenarnya itu bahagia. Itu sudah bahagia. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengungkapkan tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda kesengsaraan. Karena bahagia itu lawannya sengsara. Dikatakan bahwa min alamatis sa'adati wal falah, tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan adalah annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhihi wa rahmatihi wa kullama zida fi ilmihi zidun fi khawfihi wa hazrihi wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi wa kullama zida fi
malihi zida fi sa'ihi wa bazlihi wa kullama zida fi qadrihi wa jahahu zidum fi qurbihi minan nasi wa qada'in hawaijihim wa tawadi'i lahum. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah dikatakan apabila hamba bertambah ilmunya, maka bertambah pula sifat rendah hati dan kasih sayangnya. Artinya kalau kita sudah ilmu kita bertambah, sudah menjadi doktor, menjadi profesor, tapi dia tidak membuat dia menjadi besar hati dan sebagainya, tapi semakin tawadu, rendah hati dan kasih sayang. Ini kita lihat di kalangan masyarakat. Saya masih teringat dulu waktu terjadi polemik antara Ahok di satu sisi dengan Majelis Ulama di sisi lain. Apakah surah Al-Maidah 51 itu adalah bermakna jangan kamu memilih pemimpin yang kafir? Terjadilah itu. Ada profesor di antara kita yang profesor agama Islam, karena mungkin tidak ada kehabisan dalil, dia mengatakan saya ini profesor, saya ini ahli di sini, ahli di sini. Apa yang terjadi? Pak Mahfud MD mengatakan profesor apa itu? Itu kan saling menghina itu. Jadi bukan persoalan apakah ya. Nah ini, jadi kalau ilmu kita semakin bertambah, maka ya seperti ilmu padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Ya. Itu yang pertama yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kemudian yang kedua adalah ketika bertambah amalnya, bertambah pula rasa takut dan kewaspadaannya. Yang banyak oleh para ulama mengatakan banyak nanti orang yang menyesal di hari kemudian karena dia mengandalkan amalnya. Ya. Sehingga mengabaikan yang lain. Ya. Wah, saya kan sudah 30 kali naik haji. Ya. Salat duha saya tidak itu. Nah, itulah yang ketika timbul seperti itu, maka hati-hati, ya, hati-hati. Maka orang yang bahagia menurut Al-Qayyim adalah ketika amalan kita bertambah, tidak membuat kita semakin lupa daratan, tapi menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ketika bertambah umurnya maka berkuranglah semangatnya terhadap dunia. Ini dia. Mestinya begitu. Jadi kalau kita ini yang umur-umur yang ya sudah melewati setengah dari perjalanan kita, mestinya sudah berkurang itu kepada dunia, tidak menghilangkan, tapi justru mengarah ke itu. Ya, akhirat. Ya. Ada orang yang ini semakin tua semakin mengejar dunia. Kenapa? Karena takut miskin. Apalagi kalau ada kesempatan dan sebagainya. Ini kita lihat betapa banyaknya orang yang terjerumus gara persoalan dunia ini. Ada segerombolan polisi yang menyalahgunakan itu, memeras penonton itu dari Malaysia 45 orang. Saya bilang kalau sudah begini negara ini gimana itu? Yang banyak melakukan pelanggaran sekarang adalah justru penegak hukum. Ada angkatan laut menembak pemilik rental dan sebagainya. Itu ramai.
Menurut saya polisi 18 orang yang meras penonton ini adalah mestinya dihukum pecat semua, tapi hanya 3 orang. 3 orang. Kalau siapa yang terlibat di situ? Ini kan luar biasa, memalukan negara. Bayangkan itu mestinya preman yang begitu, tapi justru menjadi polisi yang jadi preman. Memang dia siapkan itu karena dia siapkan rekening untuk itu. Ya. Ada hakim yang sudah mau pensiun, menggunakan kesempatan, menerima sogok dan sebagainya. Nah itu orang yang tidak bahagia sebenarnya. Menurut agama kita bahwa orang yang bahagia itu semakin tua semakin tidak juga membelakangi dunia, tapi adalah semakin tua semakin, karena perjalanan kita ini sudah lebih dari itu, maka semakin bertambahlah amal ibadah kita dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi semakin berkuranglah keinginannya untuk mencari dunia sekarang akhirat. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan sikap suka berbagi. Ini dia. Bukan semakin kaya semakin seke. Tapi semakin bertambah harta, itulah tadi kaitannya dengan yang sebelumnya itu bahwa harta dunia yang kita miliki ini adalah diarahkan saja ke akhirat, karena yang menolong kita di hari kemudian itu adalah amal ibadah kita, sedekah kita. Ketika Nabi Musa nanya kepada Tuhan, apa yang kau senangi dari amal-amal ibadah saya? Apakah salatku? Bukan. Salatmu itu untuk menenangkan jiwamu. Apakah hajiku? Bukan. Hajimu itu untuk menaikkan status sosialmu. Apa paling? Dia bilang sedekahmu. Jadi makanya orang di hari kemudian menyesal bukan kembali untuk sholat, tapi untuk kembali ke dunia diberi kesempatan meminta kepada Allah untuk bersedekah. Wa saddaqu aku minas sholihin. Ini dia. Jadi tanda-tanda kebahagiaan itu adalah ketika bertambah hartanya, semakin kaya, semakin berbagi, semakin bertambah kedermawanannya. Nah, itu baru yang namanya bahagia. Kalau ada orang bahagia kaya ya, semakin seke. Ada kan orang yang rumahnya itu, kalau dia membangun rumah itu tidak dia pikir miliaran, itu tidak pikir, tapi ketika panitia masjid minta sumbangan 10.000, dia bilang tidak ada uang. Ini bahayanya. Padahal kita tahu bahwa kalau kita meninggal itu kan hanya amal yang menemani kita. Nabi mengatakan kalau orang meninggal ada 3 yang mengantar, 2 kembali, 1 yang terus. Ya. Yang mengantar itu adalah keluarganya dan hartanya dan amalnya. Yang kembali itu adalah harta dan keluarganya. Yang membersamainya di hari kuburan adalah amal ibadahnya. Nah, salah satu amal ibadah yang sangat disukai Allah adalah berbagi. Ya, berbagi. Sebenarnya kita tidak rugi secara dunia maupun secara ukhrawi. Karena Allah menjamin man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang mengutani Tuhan, maksudnya itu adalah mengimpakkan hartanya, itu sebenarnya memberi utang kepada Allah. Allah akan membalas dengan balasan yang sangat banyak. Jadi tidak rugi secara duniawi dan secara ukhrawi, tidak ada ruginya kalau berbagi itu. Akan tetapi bahayanya kalau kita punya banyak harta kemudian tidak berbagi, maka menjadi pertanyaan di hari kemudian. Orang yang paling lama diperiksa adalah orang kaya. Karena 2 pertanyaannya. Dari mana kamu peroleh hartamu dan kemanakah itu? Baik.
Selanjutnya adalah semakin tinggi kedudukannya, semakin dekat dengan orang lain. Itu ya. Semakin bersemangat memenuhi kebutuhan mereka dan semakin rendah hati terhadap mereka. Nah, ini dia. Tapi sekarang ini yang adalah sebaliknya. Ada orang yang tadinya biasa-biasa saja ketika menjadi pejabat, merasa orang lain tidak selevel dengan dia. Akhirnya dia tidak mau bercampur, tidak mau bergabung dengan dia. Semakin sombong, semakin eksklusif. Karena mengatakan dia tidak selevel. Ya. Nah, ini dia. Saya kira ini banyak yang terjadi seperti ini, Pak. Tadinya teman, saya memiliki pengalaman tapi saya sebenarnya agak sakit hati juga sebenarnya. Karena waktu saya kuliah, saya seniornya, dia tunduk-tunduk kepada saya dan sekalinya menjadi pejabat, menjadi anggota DPR. Saya bertemu dengan dia tidak pura-pura tidak tahu. Saya bilang kurang ajar ini. Ini orang tidak bahagia ini kan ini. Jadi mestinya semakin tinggi jabatan kita, semakin dekat itu, semakin jabatan itu digunakan untuk mempermudah orang lain. Kan begitu, Pak. Tapi sekarang ini betul terbalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kan begitu. Nah, menurut ini adalah semakin tinggi kedudukan kita, semakin dekat dengan orang lain, saking bersemangat memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Apa kebutuhannya untuk yang kita? Kalau ada kesempatan, ada kemampuan kita untuk membutuhkan kebutuhannya adalah itu lebih bagus. Tidak berarti semakin jauh dari mereka. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu tadi tanda-tanda kebahagiaan. Ada lagi tanda-tanda orang yang tidak bahagia, sengsara. Walamatu sakawati annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibarihi wa tihi. Wa kullama zida fi ilmihi zida fakhruhu wa taqarihi linnas wa husna dhannihi bi nafsihi. Wa kullama zida fi umrihi fi kharsihi wa kullama zida fi malihi zidun fi bukhlihi wa imsakihi wa kullama zida fi qadrihi wa jahahu zidun fi kibrihi wa tihihi. Adapun tanda-tanda kesengsaraan adalah ketika bertambah ilmunya justru bertambah kesombongan dan kecongkakannya. Itu tadi sebaliknya. Orang sengsara itu. Jadi kalau ada orang yang semakin hebat, ilmunya semakin bertambah dan sebagainya, tapi semakin congkak, ini dia. Bukan orang bahagia, tapi orang sengsara itu. Ya. Tentu yang maksud sengsara itulah di mata Allah. Kita yakin sebenarnya adalah milik Allah. Nah, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin selamat di dunia akhirat, maka ya turuti kehendak pemilik. Selanjutnya adalah semakin bertambah amalnya, bertambah pula rasa bangga dan peremehannya terhadap orang lain, serta prasangka buruk kepada menyandung dirinya, menganggap dirinya sebagai orang bagus, orang baik. Jadi ini dia orang sengsara ini. Bertambah amalnya, akan tetapi bertambah pula rasa bangga, meremehkan apa itu? Apa itu dia tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Padahal ada kisah sebenarnya yang menarik untuk kita pahami, yang kita terang itu. Ada di pesantren itu ada seorang murid yang berguru kepada kiai. Ketika dia kurang lebih 10 tahun berguru, sudah merasa, dia minta pamit kepada kiainya. Kiai, saya minta pamit untuk kembali ke masyarakat untuk mengajarkan ilmu saya. Oh iya bisa. Tapi sebelum kamu berangkat,
Saya uji kamu dulu. Tolong carikan saya dalam 2 hari ini, cari orang yang paling hina, makhluk yang paling hina di dunia ini. Dalam hatinya ini si santri jangankan 2 hari, 2 jam sudah diperoleh. Hanya jalan dah dia. Jalan-jalan dia mencari orang yang di warung itu semua pada mabuk. Ada satu tidak bisa pokoknya goyang itu karena terlalu mabuk. Dalam hatinya si santri inilah yang paling hina ini. Maka dia minta itu, dia bawa itu, dia mau bawa ke kiainya. Tapi di tengah perjalanan timbul pikirannya, ini orang memang sekarang itu hina, tapi belum ada kepastian apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau dia sadar dari mabuknya dan sebagainya kemudian bertobat, maka dia diterima. Saya hari ini mungkin saya masih, tapi belum tentu ada jaminan saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dia urungkan, tidak mau lagi, tidak dia jadi dibawa. Bukan orang hina ini. Karena kalau memang hari ini mungkin dia kalau mabuk, tapi kalau dia sadar dan dia bertobat kemudian ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu lebih bagus daripada saya. Kan banyak Pak. Ada tukang azan, berpuluh tahun tukang azan, hanya murtad gara-gara cewek cantik. Itu dikisahkan dalam itu. Jauh azan, sudah kan di menara. Ketika di menara ada cewek cantik yang bawa seksi di bawah itu mengajak dia. Ketika dia mau peluk, dia mengatakan saya tidak mau. Kau harus ikuti agama saya. Karena itu. Dan rela. Dan itu banyak sekali di kala kita. Ada orang yang karena kegantengan dan sebagainya rela keluar itu dari Islam. Utamanya para selebritis kita yang tidak ikut agamanya. Kemudian santri ini lagi berjalan. Dia dapat anjing yang paling kurus, dekil dan sebagainya. Wah, ini yang paling hina ini. Wah, ini dia bawa anjing itu. Tapi sebelum sampai di rumahnya kiainya, dia berpikir, ini anjing ini kalau dia meninggal tidak ada persoalan, selesai. Ya. Saya kalau meninggal itu masih tidak selesai persoalan. Kesalahan kita sekarang itu adalah karena menganggap bahwa semakin setiap pergantian tahun kita menganggap diri kita bertambah umur. Itu yang masalahnya. Makanya biasa kita terlambat untuk bertaubat. Karena menganggap bahwa semakin bertambah umur padahal mestinya semakin berkurang. Ya. Yang pertama itu usia. Tapi umur tidak, karena umur sudah ditetapkan sejak ditiupkan roh pada umur 4 bulan dalam perut ibu sampai kepada sakaratul maut, itu umur. Nah, salah satu yang ditentukan sebelum kita dikeluarkan di dunia adalah umurnya, ajalnya. Misalnya dari 0 ke 60. Jadi setiap berkurang tambah tahun berarti berkurang umur kita. Justru tidak bertambah. Makanya salah itu sebenarnya selamat ulang tahun. Ya. Semoga bahagia, semoga panjang umur. Apa panjang umur? Mestinya kan kalau kita sudah diizinkan, misalnya pensiun, umur pasti aja pensiun lah. Kita pensiun. Bahwa pegawai itu dosen yang guru besar itu 70 tahun. Sudah ditetapkan. Sampai 70, jadi semakin hari bertambah, kita berhitung. Tidak lama lagi saya pensiun. Karena sudah ditetapkan. Seperti itulah umur itu. Kalaupun misalnya di dalam Al-Quran itu katakan umur bertambah, tapi ada yang dikurangi. Itu. Ada yang dikurangi. Yang pertama adalah, kalau kita sudah berumur, maka rambut sudah mulai memutih. Kan itu kan dikurangi itu. Apa yang kurang? Kegantengan. Tidak ganteng, tidak cantik lagi. Yang kedua, gigi sudah berontok. Apanya lagi? Mau kecewa, mau senyum-senyum. Nah semua rontok gigimu, tidak ada lagi gayamu. Kan begitu.
Kemudian kulit sudah berkeriput. Apalagi, pokoknya banyak sekarang ini berusaha untuk bagaimana tampil beda, jadi dia kayak operasi plastik. Tambah dosa lagi. Kan yughirul khalqallah, merubah ciptaan Tuhan. Ini dia. Jadi Bapak sekalian, maka si santri tadi kembali. Dia bilang, bagaimana sudah temu? Sudah sas. Apa? Orang yang paling hina di dunia ini adalah saya. Maka santri mengatakan, bagus, kamu lulus. Saya, karena tidak ada jaminan bahwa apakah saya ini husnul khotimah dan sebagainya. Hari ini mungkin saya masih ini, tapi belum ada jaminan bahwa kedepannya itu saya tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling tunduk adalah orang yang menganggap dirinya itu semakin merendah dan sebagainya. Selanjutnya, semakin umurnya bertambah, maka semakin meningkat pula semangatnya mengejar dunia. Nah, ini dia. Sebaliknya tadi. Ada orang sudah diatur bahwa mencari dunia itu hanya sepertiga saja. Kan umur kita bagi ini, waktu kita dibagi menjadi 3 bahagian. 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk mencari dunia. Nah, ada orang yang seluruh waktunya 1 kali 24 jam itu dunia terus. Kira itu. Jadi orang yang sengsara itu menurut Ibnu Al-Jauzi adalah orang yang semakin bertambah umurnya semakin bersemangat mencari dunia. Kita ini yang sudah umur di atas 60 sudah dapat jatah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, semakin waspada kita. Ya. Semakin berzikir, beribadah dan sebagainya, karena tidak mungkin kita kembali menjadi muda. Ya, meskipun ada basa-basi, wah semakin muda saya lihat, apa semakin muda? Itu basa-basi sebenarnya. Ya, kalau semangatnya semakin muda, semangat akhiratnya semakin muda, tapi semangat dunianya itu yang tanda-tanda orang sengsara. Kemudian semakin bertambah hartanya, maka bertambah pula kikirnya dan sifat menahan hartanya. Kikir. Ini yang tadi kebalikan daripada orang berbahagia. Kemudian ketika bertambah kedudukannya, bertambah pula kesombongannya dan kecongkakannya. Nah, itu dia. Semakin bawah, dia jenderal, menteri dan sebagainya, maka semakin sombong, ya, semakin jauh dari mereka. Bapak-bapak sekalian, saya kira itu yang pengantar diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sertanya tentu bagi Wedai sendiri masih banyak kekurangan dalam hal ya seperti ini. Billahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.